Kejadian pembakaran itu bermula saat penduduk Palestina membuat barikade manusia di kota Nablus untuk mencegah tentara Israel menghancurkan rumah-rumah warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Muslimpedia membahas tentang kisah para nabi, kisah sahabat dan pengikut nabi, kisah sejarah Islam, dan kisah tentang Islam dan motivasi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang warga Palestina bakar kuil Yahudi di kompleks makam Nabi Yusuf. Konflik antara Israel dan Palestina kian membara. Tambahan pasukan pengamanan yang diterjunkan Israel tidak mampu membendung amarah penduduk Palestina. Masa membakar situs ibadah Yahudi atau yang lebih dikenal sebagai area makam Nabi Yusuf di kota Nablus, tepi barat. Area lingkungan makam yang biasanya dipakai penduduk Yahudi untuk melantunkan doa sebulan sekali itu rusak cukup parah. Namun, makam Yusuf sama sekali tidak rusak. Situs makam Yusuf termasuk dalam teritori Palestina. Nabi Yusuf dihormati oleh umat Yahudi, Islam, sekaligus Kristiani. Makam tersebut pernah dibakar pada Oktober tahun 2000 saat Intifada kedua. Presiden Palestina, Mahmud Abbas, mengutuk anarkisme itu. Saya mengecam keras tindakan seperti ini, ataupun tindakan lain yang melanggar hukum, ketertiban, dan menghina budaya, agama, serta moral, ujarnya. Abbas berjanji membentuk komite investigasi guna menyelidiki kasus pembakaran tersebut. Bukan hanya itu, dia juga menegaskan bahwa pihaknya segera melakukan perbaikan agar kondisi kompleks pemakaman suci tersebut kembali seperti semula. Kejadian pembakaran itu bermula saat penduduk Palestina membuat barikade manusia di kota Nablus untuk mencegah tentara Israel menghancurkan rumah-rumah warga. Israel memang menghancurkan rumah-rumah penduduk Palestina yang diduga sebagai pelaku penyerangan selama 2 minggu ini. Nah, ternyata sebagian kecil massa malah merangsek ke arah makam dan membakarnya. Massa akhirnya berhasil dibubarkan pasukan keamanan Palestina. Membakar makam Nabi Yusuf adalah usaha yang berbahaya untuk memperuncing ketegangan yang sudah ada, ujar Koordinator Khusus PBB untuk proses perdamaian di Timur Tengah, Nikolai Mladenov. Pembakaran tersebut berlangsung beberapa jam setelah Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan keinginannya untuk bertemu Abbas. Netanyahu menuding Abbas telah menyulut dan mendorong kekerasan di Yerusalem dan sekitarnya baru-baru ini. Sebab meski meminta penduduknya tenang, Abbas tidak pernah sekalipun secara eksplisit mengutuk penusukan yang terjadi secara acak dan terus-menerus itu. Kasus pembakaran tersebut tidak menjadi akhir dari ketegangan, sebab kemarin, 16 Oktober, Hamas menyerukan hari pembalasan bagi penduduk Palestina. Penusukan tetap terjadi. Seorang tentara Israel ditusuk di kota Hebron, tepi barat, namun hanya terluka sedikit. Si penyerang ditembak mati. Para pemuda Palestina yang melawan pendudukan Israel itu memang memilih pisau sebagai senjata utama mereka. Sebab pisau mudah dibawa kemana-mana, termasuk di kerumunan massa. Yang dibawa tidak mungkin senjata api karena pasti langsung terlacak dan ketahuan. Mendapatkan senjata pun cukup sulit, karena saat ini para pelaku penusukan bukanlah anggota Hamas, melainkan penduduk biasa yang sudah muak dengan proses perdamaian yang tidak kunjung disepakati dan kekerasan Israel yang terus-menerus terjadi.
Pemerintah Israel pun kembali menerapkan kebijakan pembatasan untuk memasuki Masjid Al-Aqsa. Hanya orang-orang berusia di atas 40 tahun yang boleh memasuki masjid tersebut. Pasukan keamanan Israel juga diterjunkan besar-besaran di Yerusalem sejak Minggu 11 Oktober. Sebanyak 300 tentara diperbantukan untuk mendukung kekuatan pasukan kepolisian. Kali terakhir Israel menempatkan pasukan sebanyak itu untuk menjaga area Yerusalem adalah ketika Intifada kedua. Terpisah, Badan Keamanan PBB berencana menggelar rapat darurat untuk membahas peningkatan ketegangan di Israel tersebut. Rapat itu digelar atas permintaan Jordania. Sejak kericuhan mencuat awal bulan ini, 7 warga Israel terbunuh karena kekerasan yang terjadi terus-menerus. Di pihak Palestina ada 32 korban jiwa. Ribuan orang juga terluka pada Intifada pertama pada tahun 1987 sampai tahun 1993 dan kedua pada tahun 2000 sampai 2005. Ada ribuan orang yang tewas pada kejadian tersebut. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.